mengikuti perkembangan pendidikan ya, yang baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Dikbud, ya sekarang juga Kementerian Dikti Saintek. Sesungguhnya kalau kita ikuti dan beberapa capaian dari sisi kemajuan untuk pelayanan pendidikan dalam pengertian partisipasi atau APK tadi itu tampak nyata gitu. Dan perluasan akses itu betul-betul bagian dari capaian yang diakui oleh banyak kalangan, banyak pihak, banyak badan-badan riset, bukan saja dalam negeri tapi juga dunia gitu. Tapi yang masalah yang masih menjadi agenda yang harus kita selesaikan itu adalah tingkat pemerataan kesenjangan yang meskipun makin menyempit tapi tetap menjadi isu gitu. Kalau kita, ini saya harus nyari slide-nya tapi belum, terutama dari keluarga-keluarga anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, yang kemudian intervensinya itu adalah dengan memberikan skema beasiswa mulai dari jenjang dasar sampai dengan perguruan tinggi. Di chatbox itu ada disinggung soal KIP dan juga KIP kuliah yang untuk sebagian disebut sebagai salah sasaran. Nanti akan saya jelaskan mengapa salah sasarannya. Tapi secara prinsipil bahwa intervensi kebijakan dan program melalui KIP untuk pendidikan dasar menengah sampai ke pendidikan tinggi KIP kuliah sesungguhnya berdampak pada peningkatan partisipasi. Tadi saya sebut bahwa kalau 10 tahun yang lalu angka partisipasi pada anak-anak yang dari keluarga tidak mampu itu hanya 34% saja. Sekarang sudah 75%. Jadi 2 kali lipat peningkatannya itu. Kesenjangannya makin menyempit, tapi tetap masih ada. Jadi kalau 10 tahun yang lalu, rasio kesenjangannya itu mencapai, persentase kesenjangannya lebih dari 45%. Sekarang makin menurun menjadi hanya 21% saja. Tapi tetap ada kesenjangan 21%, dan itu yang kemudian terus dilakukan upaya untuk supaya keseluruhan anak usia sekolah 7 sampai dengan 18 tahun itu berada dalam sistem persekolahan. Nah, dalam hal KIP yang tadi disebut ada yang salah sasaran terutama untuk di KIP kuliah, ini ada problem politik Bapak dan Ibu sekalian. Karena untuk KIP ini sebagian juga cara penyalurannya itu dilakukan melalui lembaga parlemen. Nah, kita tahu bahwa distribusi KIP yang dilakukan melalui lembaga parlemen itu tidak lagi menggunakan rujukan sebagaimana yang dilakukan itu distribusinya melalui perguruan tinggi. Karena mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang berdasarkan pada konstituen mereka, dan banyak sekali mereka yang tidak eligible sesungguhnya, dan itu terekam di dalam statistik BPS di survei. Jadi istilahnya itu inclusion error dan exclusion error. Dalam hal yang salah sasaran tadi itu inclusion error. Jadi mereka konstituen yang tadi para yang melalui penyaluran melalui lembaga parlemen itu adalah mereka yang tidak eligible tadi, itu maka disebut sebagai inclusion error. Nah, yang ini yang juga harus dikoreksi. Nah, kita perlu menyampaikan kritik kepada lembaga parlemen. Cara menyalurkan boleh melalui lembaga parlemen, anggota parlemen, tapi harus ditimbang bahwa mereka harus tetap menggunakan standar anak-anak yang diterima di perguruan tinggi dimanapun, PTN maupun PTS, dan mereka dari keluarga tidak mampu. Bahwa mereka mendistribusikan tidak masalah, tapi targeted groups itu harus dijaga. Nah, itu yang tidak ketat atau yang menyimpang, yang itu disebut sebagai irregularities dalam hal distribusi. Nah, acuan pendidikan di Kementerian Agama itu juga bisa terlihat, dan kami pemerintah sudah berinvestasi lumayan banyak sekali lagi, tapi belum merata. Kalau kita pergi ke daerah manapun itu pasti kita sudah menjumpai madrasah dengan gedung-gedung yang representatif, ruang belajar yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, workshop, semuanya bagus.
perguruan tinggi juga begitu, perguruan tinggi Islam, salah satunya UIN Nurjati di Cirebon, itu juga investasinya, makanya ada Cyber University dikembangkan oleh Kementerian Agama, bisa dicek itu kemajuannya. Nah, isu kualitas betul, dan ini tadi tentang pemeringkatan. Tadi di awal saya juga sebut soal social caveat. Jadi pemeringkatan bukan sesuatu yang utama, tapi kalau kita tidak melihat di mana itu sesungguhnya, karena kita tidak tahu itu posisi perguruan tinggi Indonesia itu capaiannya apa. Karena global academic reputation itu menjadi rujukan apakah sebuah negara itu pada level yang sama untuk ikut dalam konteks bahwa dia bisa dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan. Karena itu forum-forum internasional, kolokium kah, simposium kah, atau apa yang lain, itu akan dilihat kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan melalui academic reputation, dan itu tercermin pada aneka macam produktivitas ilmiahnya. Dan itu kan salah satu di antara elemen yang ada di dalam pemeringkatan itu. Dan kalau kita tidak menggunakan itu sebagai rujukan, ya kita tidak tahu di mana posisi perguruan tinggi Indonesia. Bahwa memang betul yang disampaikan Prof. dan juga Prof. Darmono, memang membutuhkan investasi yang besar. Saya mencoba membuat, misalnya untuk membayar dosen, itu mendatangkan semurah-murahnya untuk NUS itu $90.000 antara $90.000 sampai dengan $150.000 per tahun gitu. Nah, tentu tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi Indonesia. Nah, kalau misalnya berbeda dengan perguruan tinggi apakah di yang kaya, negara-negara yang kaya, tapi kalau investasi fokus pada perguruan tinggi besar, kemudian nanti itu produknya itu sepadan, maka tadi nilai tambah berupa sumbangan pada pertumbuhan, pada daya saing, itu akan bagus itu ke depannya, dan itu dialami oleh banyak negara. Yang terakhir ini soal, saya tadi dibaca di chat juga, soal Pak Lukman ini ya, merespon soal investasi Sarpras di bidang riset dan pengembangan. Dan betul sekali, dan itu yang tadi saya katakan mengapa konsorsium riset, dan itu sudah dilakukan. Kalau bicara soal political will, pemerintah sudah melaksanakan itu. Jadi pergilah ke Kalimantan. Kami dari Bappenas beberapa tahun terakhir, 10-15 tahun terakhir itu berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar untuk perguruan tinggi di Kalimantan. Kita pergi ke Universitas Mula Warman, ke Palangkaraya, ke Lambung Mangkurat. Dibangun pusat-pusat riset dengan tujuan supaya para ilmuwan, dosen, peneliti at home berada di universitas itu. Karena kalau tidak, mereka akan mudah tergoda karena hanya berjarak singkat saja pergi ke Bandar Seri Begawan, pergi ke Sarawak. Karena mereka mendapati pusat-pusat riset yang juga bagus di sana. Nah, dengan tujuan itulah maka konsorsium riset itu dilakukan dan sudah dilaksanakan. Jadi tidak bicara soal political will. Ini sudah diimplementasikan. Begitu juga di Universitas Hasanuddin, atau juga di Sahkuala, dan juga di beberapa tempat yang lain. Demikian, Kak Linda. Terima kasih. Terima kasih, Bang Amih, tanggapannya terhadap beberapa pertanyaan tadi. Berikutnya Bang Rektor Bang Soeharnowo, Mangga. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Tadi sebagian saya tidak bisa mengomentari karena Bang Laude dan Bang Randi kayaknya lebih paham dari saya. Saya komentari yang dari Pak Adam Wiryawan. Saya rasa saya sangat setuju Pak Adam bahwa tugas kampus yang utama yang mendidik mahasiswa yang sudah diamanahkan ke kita. Tujuannya apa? Ya, menurut saya tujuannya mandiri ya. Pertama adalah running your own business atau be a qualified job seekers. Atau yang ketiga memang melanjutkan studi. Tapi tidak ada opsi yang keempat.
Kalau itu sudah dijalankan oleh universitas, semua universitas yang ada, saya rasa kita sudah cukup berkontribusi pada bangsa ini. Problemnya adalah kalau kita tidak mendidik mahasiswa dengan baik, sehingga lulusan kita tidak terserap dengan baik di dunia kerja, tidak bisa mandiri dengan membuka usaha, atau bisa lanjut kuliah. Itu na'udzubillah min dzalik. Saya rasa kita agak kurang amanah sebagai pengelola. Saya rasa yang paling utama menurut saya di kita itu adalah kita itu krisis keteladanan. Kita ngomong yang baik, tapi dalam keseharian mungkin kurang baik. Ya, sebisa mungkin sih kalau kita jadi dosen, ya satunya kata dengan perbuatan. Kalau itu bisa dijadikan contoh oleh adik-adik anak-anak mahasiswa kita, saya rasa kita memberikan investasi yang sangat baik. Mungkin ada 1-2 pendidik yang kurang baik, tapi kalau sebagian besar baik, saya rasa mereka menjadi panutan ya. Bisa menjadikan sebagai idola untuk ya menjadi manusia yang baik dengan kompetensi baik, dan mudah-mudahan nanti tracer study-nya juga bisa mendekati 100%. Kalau itu bisa terjadi, kita sudah cukup berkontribusi. Apa yang dilakukan? Nah, kalau saya lingkup saya saja, karena lingkup di luar lain nanti saya juga dikatakan omon-omon juga nggak asik aja. Di Undip, karena kita tahu bahwa kemampuan bahasa asing itu penting, banyak mahasiswa kita yang ai susu dibalas ai tuba. Saya rasa yang pinter-pinter aja, yang the have, yang bisa menikmati kuliah gratis di luar negeri lewat ISMA dan lain sebagainya. Makanya di Undip mulai tahun kemarin kita berikan bahasa Inggris itu di semester 1, 2, 3 dan mengulang di semester 4. Jadi semua mahasiswa yang diamanahkan ke Undip mudah-mudahan memiliki TOEFL ITB 500 semester 4. Kemudian juga kita banyak mendapatkan kritik, sebagian memiliki leadership skill, inovasi, kemudian soft skill yang kurang. Maka sekarang wajib hukumnya dari internasional seminar dapat poin, nasional seminar dapat poin, ketua BEM dapat poin, dan lain sebagainya. Saya rasa kita harus memberikan peranata yang cukup untuk menjadikan dia, mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar mandiri. Soft skill-nya mandiri benar, kemudian kompetensi teknis, akademisnya juga oke. Kalau kita mengaca pada World Economic Forum, dari 10 faktor determinan terbesar, 2 menyangkut masalah information technology, tetapi yang 8 itu relate dengan sisi-sisi humanity manusia, yaitu strive, kemudian ketangguhan, dari gagal, tidak menjadi generasi strawberry, dan lain sebagainya. Itu saya rasa sisi-sisi itu yang harus kita benar-benar tekankan. Kombinasi antara karakter diri yang tangguh, kompetensi teknis, dan kemampuan bahasa asing. Saya rasa 3 itu kalau kita coba bisa, kemudian kita menyiapkan anak-anak kita sebaik-baiknya, bisa mandiri setelah kuliah selesai, saya rasa kita tidak akan menambah pengangguran. Kalau ini bisa kita lakukan, dan anak-anak mendapatkan contoh yang baik dari dosen-dosennya, karena banyak di antara kita yang mengkritik orang lain itu gampang, tapi kalau sama diri sendiri kayaknya juga tidak terlalu adil. Ya, saya rasa kita harus tidak binafsi sih. Kita nir keteladanan, kalau dari kampus-kampus kita banyak keteladanan, mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan contoh yang real. Bagaimana sih hidup bermartabat, bagaimana sih hidup bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Suharnowo. Berikutnya, Prof. Widodo untuk memberikan tanggapan dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para cendekia dan audiens tadi. Prof. Widodo, silakan. Baik, terima kasih. Ini tadi sebenarnya bukan pertanyaan itu, tapi itu adalah ya
kondisi yang ada, yang harus kita selesaikan bersama. Jadi saya juga nggak bisa menjawab itu harus bagaimana, tapi itu problem bersama kita. Tapi betul bahwa perguruan tinggi atau kita semua berkewajiban untuk membantu masyarakat, ya, meningkatkan pendidikan. Apa yang kita bisa lakukan diantaranya adalah memang kita memberikan, kalau di perguruan tinggi itu ada namanya tridharma, pengabdian kepada masyarakat, kemudian kita memperhatikan yang dari kelompok tertentu yang kita perlu afirmasi, itu yang sebenarnya kita bisa lakukan dan itu sudah dilakukan. Nah, cuman memang kita tidak bisa menyelesaikan semua problem karena memang kapasiti kita dan kapasiti kita dan juga tugas kita yang kita nggak mungkin menyelesaikan problem yang begitu besar, saya kira. Sehingga ya kita bisa melakukan apa-apa yang kita bisa lakukan. Dan itu mungkin kita sudah kerjakan juga. Dan yang nggak penting memang saya sepakat tadi Pak Laude bahwa bagaimana kita perlu mengapresiasi dosen-dosen kita, teman-teman yang sudah bekerja, dan bentuk apresiasi kan ada banyak hal. Ya paling tidak kita memberikan kesempatan bagi dosen-dosen kita untuk berkarya lebih baik, ya, terkait tentang tuntutan salary dan seterusnya. Itu tantangan kita bersama, bukan berarti kita tidak mau membantu itu, ya. Cuman memang masing-masing perguruan tinggi memiliki tantangan yang berbeda-beda yang kita memang harus hadapi secara bersama-sama. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Widodo. Kanda Yunda, para cendekia, tadi kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan kondisi realitas pendidikan kita dan tantangan yang kita hadapi ke depan berkaitan dengan 80 tahun Indonesia, dan kita tetap harus optimis. Bagaimana tadi Bang Ami menyampaikan, sudah terjadinya sedikit penyempitan ya, kesempatan pendidikan atau kesenjangan pendidikan dari yang dulunya antara masyarakat yang memiliki pendidikan hanya level SD, sekarang sudah terjadi peningkatan yang hanya memiliki rentang kesenjangan 21%. Dan tentu kita berharap ke depan kesenjangan itu semakin kecil dan masyarakat kita yang mendapatkan pendidikan menengah dan mulai meningkat menuju kepada pendidikan tinggi. Tentu hal itu bisa kita lakukan oleh dukungan dari semua unsur. Pertama adalah pemerintah, kemudian juga masyarakat, supaya bagaimana masyarakat kampus, masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi bisa saling menguatkan, saling memberikan dukungan supaya masyarakat kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Berikutnya juga tadi Prof. Suwarno mengatakan bahwa ketika perguruan tinggi sudah mampu menciptakan paling tidak di 3 mutu atau 3 kompetensi lulusan, di mana lulusan mampu memiliki pengetahuan, memiliki skill untuk bisa bekerja di dunia kerja, memiliki kemandirian dalam bidang usaha, dan juga untuk studi lanjut, paling tidak perguruan tinggi sudah memberikan bekal kepada mahasiswa atau calon pemimpin bangsa untuk bisa melanjutkan kehidupannya ke depan. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, karena selama ini masih terdapat kesenjangan kesempatan mendapatkan pendidikan antara masyarakat kita yang ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi ke atas. Apalagi mereka-mereka yang bisa melanjutkan studi ke luar negeri, belum lagi kampus-kampus yang sekarang memiliki program UIP ya, University International Program, dan itu banyak dinikmati hanya bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki keuangan memadai dan mereka pada kategori pendidikan atau ekonomi menengah ke atas. Baik, Kanda Yunda, ini kita sudah berada pada pukul 21.51. Ini sudah sesi terakhir penutupan. Saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement terhadap seminar kita, diskusi kita pada malam hari ini. Silakan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Pertama, kita berikan kepada yang senior dulu, Bang Ami. Monggo, Bang Ami. Pak Rektor.
Rektor aja dulu. Ya, saya rasa terima kasih untuk Kang Jana untuk semua ikhtiarnya ya, dan juga Ibu Moderator, Yunda Moderator, para senior. Saya rasa ini memperkaya ya kasanah pemikiran kita, mudah-mudahan seberapapun dan dimanapun tempatnya, sekali lagi sebagai Yakuza Korps, kita bisa bermanfaat. Terima kasih. Amin, amin. Bermartabat dan bermanfaat. Kata kuncinya itu ya, Prof. Oke. Tagline-nya Undip itu. Ya, tagline. Ya. Tapi sekarang Kementerian Agama juga sama. Oh gitu ya. Oh ya. Kalau di sana kan berdampak. Jadi nyontoh saya itu. Iya, pendidikan berdampak. Berikutnya silakan Bang Ami atau Prof. Widodo dulu. Silakan Prof. Widodo. Ya, baik, terima kasih. Bahwa kemajuan suatu bangsa itu diawali dari pendidikan. Dan kita bisa melihat bahwa pendidikan di tanah air juga sudah berjalan dengan baik meskipun banyak tantangan, tetapi itulah kenyataan yang harus kita lihat dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan tentu kita sedikit di antara warga negara Indonesia dengan pendidikan tinggi, dan inilah amanah kita yang saya kira harus kita gunakan kesempatan untuk terus membina dan meningkatkan pendidikan kalau Indonesia ingin maju dan juga kalau ingin menciptakan peradaban yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Widodo. Berikutnya terakhir Bang Ami. Monggo Bang Ami. Ya, saya kira sudah menjadi keyakinan umum bahwa untuk meraih pencapaian tinggi kita memang harus mulai dari membangun pendidikan, dan pengalaman banyak negara dan bangsa yang sudah lebih dulu maju atau bahkan yang bangsa yang dulu betul-betul terpuruk gitu, tapi kemudian meraih pencapaian tinggi juga berangkatnya dari pendidikan. Dan kita sesungguhnya patut bersyukur karena statistik menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan, prestasi untuk meningkatkan layanan pendidikan itu tetap dijaga. Kita memang masih menghadapi banyak masalah, ada PR yang tidak ringan, dan itu menyangkut penduduk dalam jumlah yang sangat besar. Untuk penduduk usia sekolah dasar menengah saja kan kira-kira 55 juta ini. Untuk penduduk usia pendidikan tinggi sekarang yang menjadi mahasiswa sudah 10 juta. Jadi besar sekali kompleksitas masalahnya, dan tentu sikap optimis tetap harus dipupuk, dan mereka yang memberikan kritik karena mungkin ada juga nuansa pesimis juga harus tetap diberi ruang, karena sikap pesimis maupun sikap optimis itu tetap diperlukan. Sikap pesimis itu artinya kita harus menyediakan parasut untuk masalah-masalah kritis. Sikap optimis kita artinya punya modal untuk berkembang maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah memberikan kontribusi pemikirannya mengenai dunia pendidikan kita. Tentu kita semua sebagai akademisi, sebagai cendekia memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Karena saya percaya bahwa kita yang hadir di sini adalah cendekia yang memang berada di dunia pendidikan, dan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan memang mayoritas adalah dosen-dosen pada perguruan tinggi. Kita berharap dengan optimis, dengan positive thinking, ke depan Indonesia akan mengalami pendidikan yang lebih meningkat lagi, karena pendidikan menjadi fondasi untuk kekuatan bangsa dan untuk meningkatkan mutu masyarakat, sehingga kita berharap 5-10 tahun ke depan atau pada masa Indonesia emas, Indonesia betul-betul mencapai bonus demografi, dan kita memang mencapai puncak mampu menjadi negara maju di dunia, dan kita bisa
setara dengan negara-negara, paling tidak di negara-negara Asia begitu. Itu saja untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Kanda Yunda. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam memandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Kang Jana yang tiap minggu sudah memberikan ruang kepada kita semua untuk bersilaturahmi, untuk berdiskusi. Tentu harapan kita, diskusi-diskusi kita ini tidak hanya sampai diskusi, tapi mungkin saya secara personal berharap hasil-hasil diskusi kita ini nanti bisa kita bukukan dan kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita dalam berbagai hal gitu. Terima kasih sekali lagi Kanda Yunda. Saya kembalikan kepada Kang Jana untuk mengakhiri sesi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Linda, ya Dr. Mai Valinda Fatra ya, yang telah memimpin diskusi kita ini dengan sangat baik. Kita beri aplaus ya pada Mbak Linda ya. Kak Linda ini udah di Ciputat ini. Ya, orang Ciputat nih. Sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada Kang Ami ya, kepada Mas Harnomo dan Mas Widodo. Terima kasih juga tentu kepada para guru besar, para doktor, para intelektual yang telah hadir malam hari ini. Perlu mungkin sedikit kami sampaikan ya, sebenarnya kan kita itu memang ingin membahas, mengundang Prof. Atip itu dengan pesan kepada beliau supaya beliau membahas soal pendidikan dasar dan menengah gitu sebenarnya. Cuma sayang sekali memang beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggal sehingga malam hari ini tidak bisa hadir. Demikian juga Prof. Arif Satria dan Prof. Heri sayang sekali malam ini tidak bisa hadir walaupun sebelumnya sudah merencanakan untuk hadir gitu. Para guru besar, para doktor, para intelektual, teman-teman sekalian, tadi di awal sudah dibacakan ya sikap dari para guru besar kita permasalahan-permasalahan yang current ya, yang sekarang respon yang terbaru ini. Nah, salah satu yang diingatkan yang juga kita diskusikan malam hari ini tentu adalah soal bonus demografi tadi gitu ya. Jadi ada diingatkan jangan sampai bonus demografi ini berubah menjadi bencana demografi ya. Berarti penanganannya betul-betul harus sangat baik ya mengenai manusia Indonesia ini. Nah, ini kita 4 seri sudah ya. Ekonomi sudah, sosial sudah, hukum sudah, terakhir ini pendidikan. Insya Allah bahan-bahan yang ada ini akan kami FGD-kan ya, para guru besar, para dokter nanti akan melakukan FGD. Rencana bertempat di Paramadina ya, Universitas Paramadina, dan nanti hasilnya insya Allah akan menjadi satu produk yang sekurang-kurangnya sebagai shift lah. Jadi kita akan memberi makan kepada pemerintah, pada semua stakeholder ya, apa-apa yang sebaiknya dilakukan gitu lah setelah kita diskusikan. Jadi ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan. Para guru besar, para doktor, para intelektual, dan teman-teman sekalian, mari kita akhiri terlebih dahulu diskusi kita malam hari ini.